Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan masih pada liputan Computex 2021. Untuk liputan Computex kali ini yang mau gue kasih tahu ke kalian adalah keynote dari Intel. Gue udah sempat membahas keynote-nya AMD, Nvidia, dan sekarang yang akan gue bahas ini dari Intel. Sebenarnya Intel tuh udah dari hari pertama sih dia bikin keynote pas opening Computex Virtual 2021 ini. Tapi gue baru sempet untuk bikin liputannya di hari ketiga karena banyak pembahasan Intel yang ya udah nanti lu lihat aja lah sendiri bagaimana si Intel ini membawakan presentasinya dari produk-produk barunya sampai kampanye-kampanye mereka yang mereka bawakan di Computex 2021. Keynote ini dibuka oleh Michelle Johnson Holthaus, Executive Vice President CRO sekaligus GM dari Sales dan Marcom. Banyak juga ya jabatannya ini orang. Pembukaan Intel di sini ngebicarain pandemi cukup panjang. Bagaimana 15 tahun terakhir semasa pandemi ini dengan adanya teknologi. Manusia tetap bisa terhubung dengan adanya konektivitas. Teknologi seperti data center, cloud semakin digunakan untuk keperluan harian. Gue pikir awalnya ini cuma pembukaan aja karena ya emang kita masih ada dalam masa pandemi. Tapi di sini Intel membuat pergerakan atau sebuah formasi bernama Pandemic Response Technology Initiative. Di sini nampaknya Intel ingin fokus dulu untuk sektor kesehatan alias healthcare teknologi, edukasi dan ekonomi bisnis yang emang sangat terdampak pada pandemi seperti ini. Lalu selanjutnya ada dari Joshi, CEO dari Asus Tech, mencoba menjelaskan kolaborasi mereka. Di sana dijelaskan bahwa Asus, Intel, dan VC bekerja sama juga dengan Taipei City Heping Hospital untuk mengimplementasikan Intelligent Mobile Medical Project pada rumah sakit tersebut. Ini dapat mendukung dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya untuk ngecek kondisi kesehatan tanpa perlu ke ruang isolasi. Semacam robot yang menggunakan remote control gitulah, yang dari jauh bisa dikendalikan. Habis itu presentasi balik lagi ke Michelle. Nampaknya di sini Intel banyak banget menyuarakan soal kemanusiaan dan memperkenalkan organisasi-organisasi yang Intel bangun. Seperti Intel Rise Technology Initiative. Sisi baiknya jelas, Intel sangat peduli dengan keberlangsungan hidup manusia. Gue di sini sebenarnya pengen kritik lebih jauh, tapi gue takut banyak SJW yang nanti yang bakalan komentarin gue. Karena begini, maksud gue, Intel kan adalah perusahaan semikonduktor dan juga perusahaan prosesor. Nah, prosesor apa kira-kira yang bakalan jadi ngebantu banget nih untuk urusan pandemi ini? Teknologi-teknologi seperti apa aja gitu? Jangan cuma bilang, ini udah kerja sama-sama si A, si B, si C. Dan kesannya kayak cuman bersuara aja gitu untuk presentasinya di Computex 2021. Karena bagaimanapun untuk mendukung itu kan perlu yang namanya perkembangan teknologi. Dan untuk teknologi berkembang pastinya butuh produk baru. Ya mungkin produk lamanya Intel mungkin masih bisa dipakai kali ya. Dan akhirnya setelah 10 menit bicarain soal kemanusiaan, soal pandemi, akhirnya Intel memperkenalkan sesuatu yang baru nih. Setelah gue nungguin dan ngoceh-ngoceh sendiri, ini kenapa ngomonginnya cuma kayak gini doang, akhirnya Intel memperkenalkan sesuatu yang baru, yaitu CEO-nya Intel. You can sense it in every action of our new CEO, Pat Gelsinger. Thanks, Michelle. What a great feeling to be back at Intel. CEO Intel yang baru itu adalah Pat Gelsinger. Pat menjelaskan bahwa dunia saat ini udah menuju ke era-era digital, sehingga sangat membutuhkan lebih besar untuk cloud, konektivitas, AI, dan intelligent edge. Lagi-lagi di sini Intel nggak begitu menjelaskan lebih jauh bagaimana Intel coba terjun untuk mengatasi yang mereka sebutkan. Di sini juga Intel menyebutkan kalau mereka udah meningkatkan 2 kali lipat internal wafer capacity mereka dalam 4 tahun terakhir. Kalau yang satu ini sepertinya ya baru deh bener-bener aja dan konkret-konkret aja. Karena sejauh ini kalau kita lihat di market pun itu untuk produk-produk chipsetnya Intel nggak segoib kompetitornya. Kalau kita lihat laptop yang menggunakan CPU Intel, CPU desktopnya, CPU servernya itu jarang ada yang goib. Ini nggak segoib kompetitornya karena ya rata-rata kompetitornya itu bergantung sama TSMC. Sehingga Intel ini bisa fokus sama riset mereka dan terus mensuplai produk mereka. Lanjut ke Lisa Spellman, Corporate Vice President dan GM dari Xeon dan Memory Group. Bicara mengenai data center, cloud, dan AI tentu ada hubungannya dengan Xeon Platform dan memperkenalkan third-gen Intel Xeon Scalable Processor yang memberikan 50% performance increase dari generasi sebelumnya dan menawarkan jumlah PCIe lane yang sangat banyak per soketnya. Nah, tapi nih lagi-lagi baru aja nyinggung untuk bahas produk, bahas chipsetnya Intel, baru cuman selewat begitu aja. Abis itu ya udah kampanye lagi soal kemanusiaan. Jadi dikit banget ngebahas soal prosesornya yang dimana itu Intel sendiri yang bikin.
Jadi ini bahas produk atau bahas apa? Gue nggak masalah sama kampanyenya sih, tapi ya ini kesannya jadi muter-muter aja gitu. Karena kalau lu tonton sendiri presentasinya, itu memang presentasinya muter-muter. Yang awalnya udah dibahas, habis itu mulai nyinggung soal produk, membahas chipsetnya, baru secuil ngebahas, habis itu balik lagi ke kampanye yang sebelumnya. Jadi ya kayak bulak-balik aja gitu. Intel juga bekerja sama dengan Foxconn untuk membuat 5G private network yang lagi-lagi mereka akan gunakan untuk keperluan medis. Gue juga nggak bilang ini salah ya, karena memang di sektor medis ini gue rasa memang saat-saat seperti pandemi begini adalah sasaran yang paling empuk ya untuk produsen-produsen chipset membantu rumah sakit, habis itu di bidang-bidang kesehatan juga untuk membangun superkomputer yang memang bisa membantu para dokter lah. Setelah 25 menit presentasi berlangsung, barulah Intel membahas PC yang dibawakan oleh Steve Long. Dia menyebutkan bahwa PC pada tahun ini permintaannya memang meningkat pesat. Ya seperti yang kita tahu saat masuk ke pandemi, sekolah online, kuliah online, kerja juga dari rumah itu banyak banget. Jadi ya memang permintaan PC bakalan meningkat jauh lebih pesat. PC yang dimaksud di sini juga bukan PC rakitan ya, karena PC itu juga termasuk laptop. Kalau laptop itu sebutannya adalah notebook PC, sementara kalau PC rakitan yang kalian lihat itu sebutannya adalah desktop PC. Jadi sama-sama PC. Intel juga kembali memperkenalkan Intel Core 11 Gen H series dengan 10 nanometer SuperFin mereka. Mereka mendemokan bagaimana kemampuan IPC dari arsitektur ini jika dibandingkan dengan AMD Ryzen 9 5900HX. Hasilnya emang Intel unggul di sini. Gua bisa akuin kalau IPC dari Tiger Lake H series emang luar biasa kencang. Lalu Intel memperkenalkan dua CPU terbaru mereka. Sebenarnya nggak baru-baru banget karena sama-sama Tiger Lake juga dan sama-sama seri U juga. Cuma ada improvement di bagian clock speed karena clock speednya kali ini bisa punya turbo 1 core di angka 5 GHz dan punya penambahan jumlah unit di bagian iGPU-nya yaitu Intel Iris Xe Graphics. Intel mendemokan Core i7-1195G7 versus Ryzen 9 untuk project 4K di Adobe Premiere. Hasil Intel cukup lancar di sini, tapi ada satu hal janggal karena sequence-nya nggak fair. Pada pengujian Intel menggunakan satu footage, alias ini adalah video yang udah jadi, sementara pas pengujian AMD adalah raw footage yang terlihat jelas cutting-nya. Cuma gue bisa bilang sebenarnya Intel nggak perlu melakukan pengujian yang kurang fair seperti ini, karena kalaupun pengujiannya itu dibikin fair, bener-bener sama skenario pengujiannya, sebenarnya Intel Iris Xe Graphics itu udah bisa banget tendang si Radeon Vega iGPU dari Ryzen 9 EPU. Itu udah bisa banget sebenarnya, apalagi ini di Adobe. Karena gue sendiri belum pernah nemuin laptop dengan CPU AMD Ryzen, iGPU-nya tuh bisa jalanin raw 4K kualitas full ya di Adobe Premiere, pakai baterai dan bisa lancar. Gue jarang banget nemuin. Laptop gue pun yang satu ini pakai Ryzen 7. Itu kalau pakai baterai ya raw 4K nggak bisa lancar di Adobe Premiere. Tapi untuk Intel Iris Xe Graphics itu memang bisa, bahkan pakai baterai pun bisa lancar. Jadi gua rasa ngapain Intel harus ngelakuin dan bahkan bener-bener nunjukin yang kelihatan sama orang kalau pengujiannya kanan sama kiri itu beda. Itu bakalan jadi bumerang buat Intel sih menurut gua. Padahal sebenarnya Intel Iris Xe Graphics tuh bagus banget. Lalu akhirnya dikenalkan juga nih Alder Lake. Intel kembali memperkenalkan arsitektur ini yang sebenarnya sih masih coming soon. Tapi mereka bilang Alder Lake akan hadir pada tahun ini. Dan cuma segitu aja untuk bagian Alder Lake-nya. Karena mungkin 70 sampai dengan 80% isi dari keynote Intel ini adalah kampanye soal kemanusiaan dan juga pandemi. Oke, kurang lebih segitulah pembahasan gua untuk keynote dari Intel di Computex 2021. Kira-kira menurut kalian gimana? Apa yang menarik dari Intel di tahun 2021 khususnya untuk keynote mereka di Computex ini? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya gaptek.id untuk mensupport gaptek.id dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue juga mau ingetin kalau setup show off itu akan tayang lagi pada tahun 2021 ini. Jadi persiapkan setup kalian, mulai dekorasi sekarang untuk ikutan setup show off. Karena sifatnya kali ini setup show off-nya adalah kompetisi. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.